Today I will walk with my hand in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share all His wonderful day. He has made. Hari bahagia dalam hidupku, berjalan bersamamu, Yesus Tuhanku. Bapa sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku, bahagia selalu di dalam mengaruhi bahtera rumah tangga pasti tidak lepas dalam namanya setiap badai kehidupan dan persoalan. Tetapi kita punya Tuhan yang besar, kita punya Allah yang besar. Ketika kita punya Tuhan Yesus yang memimpin setiap kehidupan kita dan menjadikan Dia kepala atas setiap rumah tangga kita, maka setiap persoalan, badai permasalahan akan bisa dilalui dengan kekuatan Tuhan. Haleluya. Bersamamu Bapa, ku lewati semuanya. Ada bersamaku, samaku di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa,
Papa bersama dengan saudara Gary dan saudara Yuli. Mereka menghadap Tuhan. Mereka rindu supaya pernikahan mereka diberkati oleh Tuhan. Karena kami tahu semua berkat, semua pertolongan datangnya daripada Tuhan. Kami sangat tergantung kepada Tuhan. Sebelum kami masuk dalam pemberkatan pernikahan secara Kristiani, kami rindu dengar nasihat-nasihat dari kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami, teristimewa kedua mempelai. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pedoman untuk mereka melanjutkan kehidupan mereka dalam bangun rumah tangga, besarkan anak. Kami percaya Kau hadir di tengah keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara, selamat datang saya ucapkan untuk semua kita. Kami menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan dari Pak Kiri. Ya. Adapun acara hari ini, ya mungkin bagi sebagian kita ini apa? Mereka sudah menikah 10 tahun kok menikah lagi. Ya, ini bukan pernikahan yang kedua. Mengapa acara ini dilakukan? Ya, kita harus paham. Ya, acara ini dilakukan karena Gary maupun Yuli telah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan itu mereka buktikan dengan mereka telah dibaptis pada tahun 2015. Untuk itu, sebagai orang Kristen, mereka harus menjalankan prosesi pernikahan, upacara pernikahan secara Kristen. Saya tidak mengatakan pernikahan di luar Kristen itu tidak sah. Tapi sekali lagi, karena mereka sekarang adalah orang Kristen, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka melekat dalam mereka kewajiban untuk mengikuti setiap kaidah-kaidah yang ada di dalam kekristenan. Ya, jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang non-Kristen, bukannya kita tidak mengakui pernikahan menurut kepercayaan lain, tapi ketika seseorang masuk dalam satu aturan, satu keyakinan, satu agama, dia harus pula mengikuti apa yang ada di dalamnya, apa yang disyaratkan di dalamnya. Ya. Adapun pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, satu pria dan satu wanita. Tidak ada alasan, tidak ada kondisi dan situasi lain yang membenarkan pernikahan poligami. Dan pernikahan Kristen adalah pernikahan heteroseksual. Jadi, kekristenan tidak menerima segala bentuk pernikahan homoseks, pria dengan laki-laki atau wanita dengan perempuan. Yang ada pria dengan wanita. Nah, saudara dikasih Tuhan, khususnya kedua mempelai, saya ingin membagikan apa nasihat firman Tuhan dari Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan menciptakan Adam, dia seorang diri saja. Awalnya Tuhan menciptakan manusia itu single, tidak double, tidak couple. Adam itu single sendiri. Entah tidak disebutkan berapa lama Adam di dalam kesendiriannya itu. Tetapi Alkitab memberikan informasi kepada kita melalui ayat yang baru saja saya baca, bahwasanya pernikahan itu inisiatifnya datang dari Tuhan. Tidak disebutkan Adam mencari jodoh pada waktu itu. Tuhan yang berinisiatif untuk menjadikan individu lain, menjadikan pribadi lain menjadi penolong bagi seorang Adam. Dan inilah
yang istimewa di dalam pernikahan atau keluarga. Lembaga keluarga adalah lembaga pertama yang dibentuk oleh Tuhan, bukan bentukan manusia. Awalnya memang inisiatifnya Tuhan, dan Tuhan pun yang memfasilitasi supaya keluarga itu terbentuk. Dengan apa? Dengan Dia menciptakan penolong yang lain. Jadi konteksnya di dalam pernikahan Kristen dipersatukan untuk saling menolong, untuk saling melengkapi. Yuli ada untuk memperlengkapi Gary. Karena sehebat apapun Gary, dia hanyalah seorang manusia yang memiliki kelemahan. That's right. Ya. Tetap ada kelemahan, ada sisi-sisi lemahnya yang dia tidak bisa lakukan. Oleh sebab itu diutuslah Yuli untuk menjadi penolong. Oke, saya tanya, yang ditolong dan yang menolong mana lebih kuat? Yang ditolong dan yang menolong mana yang lebih kuat? Yang menolong. Orang kalau menolong pasti punya kelebihan, pasti punya kemampuan lebih. Ya kan? Misalnya, saya tidak mampu mengangkat meja ini, saya minta tolong, ayo minta tolong, bantu saya. Keterbatasan saya membuat saya perlu seseorang untuk menolong saya. Ini yang harus dipahami untuk setiap keluarga, baik suami maupun istri. Mohon maaf, sehebat apapun Anda, sepandai apapun Anda, sekaya apapun Anda, ada satu sisi dalam hidupmu, engkau perlu orang lain untuk menjadi penolong. Oleh sebab itu, kita nggak boleh sombong. Dihadirkannya seorang penolong, nah, dikatakan di situ, Tuhan berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Kata-kata sepadan ini memiliki makna yang luar biasa. Sepadan ini bukan berarti samalah udah, tapi lebih dari hanya sekedar sederajat, tapi memiliki satu kedudukan yang sama di hadapan Tuhan, memiliki satu derajat yang sama, martabat yang sama. Oleh sebab itu, pria dan wanita harus memahami ini, sehingga dalam perjalanan berumah tangga ada sikap saling. Ya memang istri dihadirkan untuk menjadi penolong, tapi ada kalanya istri perlu ditolong, betul? Misalnya istri sakit, tidak ada salahnya suami nolong cuci piring. Tidak ada salahnya suami menolong istrinya yang sakit dengan dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasa dilakukan oleh istrinya. Jadi konteks penolong yang sepadan itu adalah prinsip saling, each other. Saling ini diperlukan. Tanpa saling kita tidak akan hidup bersama. Kita tidak akan pernah bisa bersama-sama. Dengan saling kita bisa bersama-sama. Ya. Secara faktual mereka tahun ini sudah 10 tahun hidup dalam rumah tangga, right? Sudah 10 tahun. Ya. Tentunya dalam kurun waktu 10 tahun ada begitu banyak perbedaan. Sepadan itu bukan berarti sama. Jadi yang masih single-single jangan cari pasangan yang sama. Gak akan pernah bertemu dengan pasangan yang sama. Pasti ada sisi-sisi perbedaan. Justru perbedaan itu harus ada, supaya dengan perbedaan kedua pribadi ini saling melengkapi. Apa yang saya tidak punya dimiliki istri. Apa yang istri tidak punya, saya yang punya. Akhirnya bisa pas. Itulah Tuhan yang menjadikan lembaga keluarga dalam kehidupan manusia. Ketika kita bicara soal pernikahan, ketika kita bicara soal keluarga, berapa umur keluarga? Keluarga itu ada sejak manusia ada. Dengan satu pemahaman, manusia tidak diciptakan perfect. Ada sisi-sisi lemah, dan di situ Allah melihat perlunya dihadirkan seorang penolong, sehingga diharapkan melalui upacara pemberkatan nikah pada hari ini, baik Gary maupun Yuli, Anda harus memahami konsep ini. Saling dalam keluarga itu harus ada saling. Saling ini memberikan pengertian bahwa kita harus melepaskan ego kita. Kadangkala ada hal-hal yang harus kita letakkan, kita lepaskan. Mungkin hobi kita,
demi pasangan kita. Kalau kita benar mencintai pasangan kita. Karena tentunya kita semua percaya, kita semua mengaminkan bahwa cinta itu perlu bukti. Betul? Kalau hanya sekedar cinta, ya itu sinetron. Ya, itu sinetron. Tapi dalam kehidupan nyata, bukan sandiwara, bukan acting, cinta itu perlu bukti. Saya tidak akan bisa berkata pada istri saya, I love you so much. Tapi ketika dia sakit, saya cuek, saya pergi, saya tinggalkan dia. Ketika dia membutuhkan, saya tidak peduli. Di dalam cinta ada bukti. Demikian kehidupan rumah tangga. Kalau kita mengasihi pasangan kita, buktikan itu. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan nyata. Bagaimana kita, karena dikatakan kita ini sepadan, bagaimana kita juga punya kewajiban untuk saling menghargai tanpa memandang latar belakangnya. Saya mengenal keluarga mereka cukup baik. Dua buah kebudayaan yang mungkin bertolak belakang. Ya, dua buah kebudayaan yang berbeda. Ketika dipersatukan, tidak lagi menjadi sebuah perbedaan, tapi menjadi satu sikap yang saling menghargai, sikap yang saling melengkapi, dan sikap tidak merendahkan. Siapapun pasangan kita, dari manapun dia asalnya, bagaimana status sosialnya, bagaimana pendidikannya, ingat, Tuhan berkata kita sepadan, satu derajat, tidak boleh merendahkan. Justru, kemarin saya katakan, dalam sebuah pernikahan, kepada pasangan-pasangan muda yang baru menikah, ya, dalam sesi-sesi bimbingan saya suka katakan, ketika kita ingin menikahi seseorang, pastikan kita tahu kelemahannya. Setelah kita tahu kelemahannya, pastikan kita bisa menerima kelemahan itu. Kalau kelebihan itu gampang, mudah untuk diterima. Kelebihan duit, wah itu senang. Ya, mungkin bagi pria hanya satu kelebihan yang agak-agak mengganggu. Kalau udah pasangannya kelebihan berat badan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita menikahi seseorang, pastikan kita tahu kelemahannya. Buka matamu lebar-lebar untuk kelemahannya, dan siapkan hatimu untuk menerima semua kelemahannya. Mengapa? Karena kita juga punya kelemahan, ya kan? Jangan sombong. Dia punya kelemahan. Coba periksa diri. Kita juga punya kelemahan. Tidak cukup sampai menerima kelemahan pasangan kita, tapi kita juga harus berpikir, berupaya bagaimana saya bisa membantu pasangan saya menyelesaikan kelemahan itu. Gary harus berpikir sedemikian rupa, bagaimana saya harus membantu kelemahan Julie. Julie juga harus berpikir demikian, bagaimana saya bisa membantu kelemahan suami saya. Ketika ini terjadi, maka tujuan Allah dalam pernikahan itu terjadi. Tujuan Allah dalam pernikahan bukan hanya untuk bahagia. Ya, setiap kali pasangan mau menikah, saya tanya apa tujuan mau menikah? Mau bahagia, Pak? Ya, semua. Saya ingin bahagia. Tadinya kesepian, sekarang ada pendamping, ada jodoh, saya bahagia. Saya mau katakan bahagia itu bonus. Ya, bahagia itu bonus. Tujuan utama dalam pernikahan adalah supaya kita bisa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia. Supaya kita bisa hidup dalam kebenaran Tuhan. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Melakukan yang benar, mengatakan yang benar, bertindak yang benar. Setelah itu terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka kebahagiaan itu akan jadi bonus. Jadi, kejarlah kehendak Tuhan dalam rumah tanggamu, maka kebahagiaan otomatis akan hadir dalam rumah tangga. Banyak orang yang menjadi tidak bahagia karena dia sedang mengejar tujuannya sendiri. Dan kadangkala tujuan itu tanpa sadar merugikan orang-orang di sekitar kita. Tanpa sadar tujuan kita itu membuat ada orang-orang yang dirugikan, ada orang-orang yang tersakiti. Tapi kalau kita memiliki tujuan,
saya berumah tangga untuk menghadirkan Tuhan di tengah dunia, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memancarkan kebenaran, maka kebahagiaan itu otomatis terjadi. Saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian ayat 19 berkata, lalu Tuhan Allah membentuk dari segala binatang itu, binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya itu kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, segala burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menjadikan penolong itu bukan dari ciptaan lain, tapi dari satu pribadi yang sama, yang sepadan, manusia dengan manusia. Bahkan seorang wanita dikatakan diciptakan dari tusuk laki-laki. Tentunya ini bukan berarti wanita karena diambil dari laki-laki kondisinya lebih rendah dari laki-laki. Bukan. Justru karena wanita diletakkan di rusuk, ini bicara soal kesetaraan. Kalau di rusuk, diambil dari rusuk, ini bicara soal kesetaraan. Wanita tidak diambil dari tulang kaki untuk diinjak-injak. Wanita juga bukan diambil dari tulang kepala untuk akhirnya dia yang memimpin laki-laki. Tapi wanita diciptakan dari rusuk laki-laki. Ini bicara kesetaraan. Ada kesetaraan. Memang tahun-tahun dulu, zaman dulu, wanita dianggap itu inferior, di bawah laki-laki. Tapi dengan kemajuan peradaban, kemajuan pemikiran manusia, manusia mulai menyadari bahwa pria wanita itu setara. Dan itu seperti yang Tuhan katakan, sepadan. Jadi saya berharap melalui upacara pemberkatan nikah hari ini, Derek maupun Yuli benar-benar menyadari bahwa Anda berdua sepadan, saling melengkapi. Anda dipersatukan untuk mengerjakan satu tugas yang mulia dari Tuhan. Kebahagiaan akan menyusul. Kebahagiaan itu bonus yang Tuhan berikan. Kebahagiaan itu bonus. Ketika mereka juga sekarang, karena mereka sudah memiliki seorang putri cantik, ini menjadi tanggung jawab. Kemarin ketika sesi konseling, saya katakan kepada mereka, tanggung jawab mendidik anak itu tanggung jawab berdua, suami istri. Mohon maaf kalau saya ngomong agak vulgar. Itu kan produk bersama, betul? Anak kan produk bersama. Jadi mendidik, membesarkan, merawat, ya tanggung jawab bersama. Nggak bisa diserahkan, oh itu urusan maminya. No. Harus sama-sama. Pria, suami, ayah harus berperan sebagai ayah yang bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh, bisa memberikan arahan kepada anak-anak. Istri demikian juga, tetap harus bisa menjadi contoh, teladan, untuk bisa membawa anak hidup dalam kebenaran, hidup dalam iman yang sama dengan orang tua. Dan ketika mendidik anak, harus benar-benar kompak, harus benar-benar satu suara. Banyak kali saya menemukan keluarga-keluarga yang suami istri berantem karena diadu oleh anak. Ketika anaknya bilang begini, mamanya bilang iya, dedi itu begitu. Lalu anaknya nggak suka dengan dedinya. Ketika dia ngadu ke dedinya, dia jelekan. Itu tidak boleh terjadi di dalam keluarga Kristen.
pedoman untuk hidup, pedoman untuk mendidik anak. Didiklah di dalam kebenaran. Firman Tuhan bilang, dengan apakah seorang muda menjaga kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai orang tua tidak akan pernah bisa selama-lamanya mendampingi anak kita. Contoh, ketika anak sudah mulai kuliah, pasti bisa sama orang tua. Apakah orang tua akan tinggal di kosan anaknya? Ya mungkin sewaktu-waktu mengunjungi, tapi tidak terus-menerus 4 tahun tinggalkan pekerjaan untuk bersama dengan anak. Tidak. Kita tidak bisa mengawasi mereka. Tapi ketika dari kecil kita ajar mereka dengan kebenaran firman Tuhan, di dalam dirinya ada guidance, ada pedoman untuk hidup. Dia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Kita berdoa supaya keluarga ini benar-benar diberikan kemampuan untuk mendidik anak. Karena itu setelah pacaran, memperkatakan pernikahan, kita akan lanjutkan dengan upacara penyerahan anak. Apa esensinya upacara penyerahan anak? Upacara penyerahan anak adalah satu bentuk pengakuan kedua orang tua bahwa orang tua sebetulnya tidak mampu untuk mendidik anak dalam Tuhan. Oleh sebab itu mereka datang menyerahkan anak mereka kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri campur tangan, biar Tuhan sendiri intervensi, memberikan pertolongan. Sehingga dalam prosesnya perjalanan kehidupan, orang tua diberikan hikmat, diberikan kekuatan, diberikan cara-cara yang alkitabiah untuk boleh mendidik. Baik, saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh menerima nasihat dari firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Sebentar kami akan masuk dalam acara pemberkatan Saudara Gary dan Saudara Yuli. Mereka sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu mereka datang kepadamu, ingin supaya rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu sudah Tuhan curahkan buat keluarga ini. Untuk setiap langkah iman yang mereka lakukan, biarlah itu mendatangkan berkat untuk keluarga. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tidak lalu begitu saja, tetapi menjadi bagian ingat-ingatan, menjadi pedoman pegangan hidup kami semua. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang Saudara Giri dan Yuli bisa bagi berdiri. Ya. Sebentar mereka akan mengucapkan janji nikah mereka. Tapi sebelumnya ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Pertama, saya bertanya kepada Saudara Giri, apakah Anda benar-benar mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu? Ya, terima kasih. Saudara Yuli, pertanyaan yang sama, apakah Anda benar-benar mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu? Ya, berdasarkan pengakuan mereka, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta di tempat ini, akan memberkati pernikahan mereka. Silakan berhadapan. Berhadapan. Bersalaman. Kanan. Bersalaman. Oke. Ya, silakan berdiri dulu. Boleh membacakan. Di hadapan Tuhan, Gembala Jemaat Tuhan dan keluarga, saya Gary Gunadi menerima kamu Yuliha sebagai istriku yang sah dan satu-satunya dengan penuh kesadaran dan komitmen. Saya berjanji untuk mengasihimu dengan segenap hati dan kekuatan segala keadaan, baik sehat maupun sakit, senang maupun susah, kelimpahan
maupun kekurangan sampai mau memisahkan kita. Saya berjanji untuk menjadi suami dan ayah yang baik serta menjadi imam bagi keluarga saya dalam memimpinmu dan anak-anak kita sesuai firman Tuhan yaitu Alkitab. Inilah janji setia saya. Kiranya Tuhan menolong saya untuk melakukannya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Di hadapan Tuhan, Gembala Jemaat Tuhan dan keluarga, saya Yuliha menerima kamu Garibunadi sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya dengan penuh kesadaran dan komitmen. Saya berjanji untuk tunduk dan menghormatimu dengan segenap hati dan kekuatan dalam segala keadaan, baik sehat maupun sakit, senang maupun susah, kelimpahan maupun kekurangan, sampai maut memisahkan kita. Saya berjanji untuk menjadi istri dan ibu yang baik, serta membimbing anak-anak kita sesuai firman Tuhan yaitu Alkitab. Inilah janji setia saya. Kiranya Tuhan menolong saya untuk melakukannya. terima kasih. Ya, berdasarkan apa yang menjadi janji mereka, ya, saya tekankan kembali bahwasanya Yuli adalah istri dari Gary Gunadi yang sah dan satu-satunya. Kapan perjanjian ini berakhir? Sampai maut memisahkan. Berarti demikian juga Gary Gunadi adalah suami yang sah dan satu-satunya. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan. Ya, biarlah apa yang menjadi janji mereka akan dilambangkan dengan cincin. Ya. Cincin ini terbuat dari logam mulia, dari emas. Biarlah janji mereka, niat hati mereka sungguh mulia. Menjadi satu komitmen yang berharga, yang bernilai. Dan cincin ini dibentuk bulat utuh, tanpa sambungan. Dan biarlah cinta mereka demikian bulat, menyatu sampai maut memisahkan. Ya. Silakan berhadapan. Tunjukkan yang diletakkan. Silakan Gary, kenakan cincin jari manis tangan kanan istri. Katakan, di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, yuk. Selanjutnya, sebagai bukti cintamu, penghormatan kepada suamimu, kenakan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, agak susah dimasukkan. Demikian, dua pribadi kalau disatukan kadangkala agak susah. Kadangkala harus ada ego-ego pribadi yang harus dikesampingkan supaya bisa masuk dan pas. Silakan berlutut, saya akan berdoa. Saya undang kita semua sama-sama berdiri. Saya mengajak kita turut membantu mendoakan supaya berkat Tuhan tercurah ke keluarga ini. Silakan bergandengan tangan. Haleluya, haleluya. Di hadapan Tuhan dan seluruh jemaat Tuhan, keluarga yang menjadi saksi yang hadir pada hari ini, aku sebagai hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan sebagai gembala atas mereka, aku menumpangkan tangan atas mereka. Turunlah atas kalian berkat anugerah, menyertai kalian untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga kalian di dalam kebenaran, di dalam kesetiaan dan pengabdian kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu kalian bukan lagi dua, tetapi satu. Kalian diciptakan untuk menjadi pasangan yang sepadan, saling menolong, saling menguatkan, saling menghargai, saling mengasihi.
sampai maut memisahkan. Turunlah atas kalian hikmat dari Tuhan, agar kalian diberikan kemampuan untuk mendidik dan membesarkan anak yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup rumah tangga. Didiklah anak-anak di dalam jalan kebenaran Tuhan. Jangan biarkan mereka menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dan semuanya itu dilakukan di dalam keteladanan kedua orang tua. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir atas rumah tangga. Berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Berkat kecukupan bahkan kelimpahan mengalir dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke. Bisa menghadap jemaat. Ya, demikian Bapak Ibu. Hitung hari ini 23 Oktober 2021. Eri Gunati dan Yuliha telah resmi sebagai suami istri menurut agama Kristen. Terima kasih. Silakan duduk. Akan mempelai duduk. Ya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk dalam upacara penyerahan anak. Saya undang Rachel. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri kembali. Oke. Ya, sesuai dengan amanat firman Tuhan, sebagai seorang ayah, apakah engkau mengakui bahwa engkau memerlukan Tuhan dalam diri anak? Baik. Para Yuli, sebagai seorang ibu, apakah engkau mengakui engkau memerlukan Tuhan dalam diri anak? Baik, berdasarkan apa yang menjadi pengakuan mereka, kita akan berdoa untuk mereka. Haleluya. Bapa di dalam sorga, atas pengakuan mereka, atas permohonan mereka, hamba sebagai hamba-Mu, sebagai pendeta, menyerahkan anak Rachel, Atalia, Gau, Meili. Kami menyerahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan anak ini ke dalam tangan Tuhan. Biar hidupnya ada di dalam tangan Tuhan. Hikmat, anugerah tercurah atas Rachel. Pertumbuhan yang baik dari segala aspek hidupnya terjadi dengan sempurna, sehingga anak ini pada akhirnya boleh memuliakan Tuhan dalam hidup. Hidup di dalam kebenaran, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Takut akan Tuhan ada di dalam anak. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Menjadi anak yang mempercayai Kristus seumur hidup. Diserahkan masa depannya ke dalam tangan Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk kedua orang tuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hikmat Allah melimpah atas mereka, memampukan mereka menjadi contoh, memampukan mereka memberi arahan, memberi bimbingan, menuntun, merawat, mengasihi anak mereka sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan keluarga ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menjadi pemimpin di tengah-tengah rumah tangga. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya baik, selanjutnya kedua mempelai akan menandatangani berita acara pernikahan pada hari ini. Ya, saya undang ke kiri, maju ke depan. Oke, terima kasih. Dari Yuli.
kasih. Selanjutnya saksi atau wali dari pihak mempelai pria, Bapak Agustinus. Selanjutnya saksi atau wali dari pihak mempelai wanita dari Patiha. Baik. Ya, saya akan membacakan berita acara ini. Demikian berita acara pemberkatan pernikahan gerejawi pada hari ini Sabtu 23 Oktober 2021 pukul 17 sampai 18.30 di Gereja Bethel Tabernacle Impactful Community, Komplek Ruko Redwood, A10, Kota Delta Mas, Kelurahan Hegarmukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, telah dilaksanakan pemberkatan pernikahan gerejawi antara Yeri Gunadi, kelahiran Jakarta 1 Januari 1974, dengan Yuliha, kelahiran Indramayu 10 Oktober 1987. Pemberkatan pernikahan gerejawi ini dilakukan sesuai ajaran Kristen oleh Pendeta Irawan Karyadi selaku Gembala Jemaat Gereja Bethel Tabernacle Impactful Community Delta Mas, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Hal ini telah dinyatakan kebenarannya oleh kedua mempelai dan oleh saksi-saksi. Kiranya berita acara ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Kami dari Gereja GBT Impactful Community Delta Mas mengucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu, dan kami mengucapkan selamat buat pernikahan dari saudara Gary dan saudara Yudi. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Semua kedua mempelai boleh bagi berdiri berada di sini. Kita akan melakukan acara pemotongan. Boleh dipegang berdua, Pak? Ya. Sebelum saya hitung 1, 2, 3, jangan Bapak boleh dulu ya. Dari setiap perjalanan kehidupan, melalui dari tahap demi tahap, tetapi mereka berdua akan menyelesaikan dengan bergandengan tangan sampai akhir hidup. Dengan berjanji setia di hadapan Tuhan, mereka akan mengarungi bahtera rumah tangga dengan menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Kepala atas rumah tangga. Dan biarlah hari ini dengan disaksikan jemaat dan keluarga, mereka akan terus menjadi satu sampai maut memisahkan mereka. 1, 2, 3. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat saudara Gary. Mempelai masih berhadapan. Kita akan memberikan tanda mata buat kedua mempelai, dan kita akan ditahu baca Irawan maju kembali ke depan. Today,
secara Kristiani telah sah menjadi suami istri. Karena itu ada kenang-kenangan yang akan diberikan gereja mereka, bukan permata, bukan sertifikat tanah, tapi adalah tubuh kehidupan, menuntun kehidupan. Biarlah kenang-kenangan ini bukan untuk memenuhi buffet rumah kalian, tapi biarlah ini boleh memenuhi hati dan pikiran kalian. Bukan bukunya, tetapi isi yang tertulis di dalamnya, yang harus dipahami, dihayati, dan diimplementasikan di dalam kehidupan. Selanjutnya, sebagai bukti legalitas, gereja juga mengeluarkan surat pernikahan gerejawi. Ini akan dijadikan dasar untuk melakukan pencatatan sipil. Oke, thank you. God bless you. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari bahagia buat saudara diri dan saudaranya. Boleh diletakkan sebentar, Pak? Ya, saudara. Ya, saudara boleh berdiri dan diri berhadapan dengan Pak Diri. Ya. Saya ingin bertanya kepada mereka berdua. Kira-kira tahu apa tidak? Yuli, tahu nggak kesukaannya Pak Diri apa? Apa yang makanan? Makanan apa? Dia suka sushi. Sushi? Wah. Dan hari ini Pak Geri ingin mengatakan sesuatu mungkin dengan Geri. Selama ini bagaimana Geri mendampingi Pak Geri dengan kata-kata untuk kepada Geri. I love you. Can you say something? Say something about your wife. About your wife? Yes, I'd like to say that my wife, I'm very happy. She's a beautiful wife. I'm very thankful to God for giving me, blessing me with a beautiful wife and a good wife. I'm very grateful to God. Wah, luar biasa. Bu Yuli sudah meneteskan air mata ini. Aduh, masih meneteskan air mata. Tidak sanggup kayaknya. Terima kasih untuk Geri. Lelaki yang baik, sangat baik. Saya kemudian juga. Oke, berikan tepuk tangan kembali. Bu Yuli boleh memegang bahu dari Pak Giri. Dan Pak Giri belum memegang Yuli, akan memberikan ciuman yang terbaik mereka berdua. Kita hitung ya sampai 3. Ya, berikan ciuman yang terbaik. Kita tepuk tangan dulu yuk. Ciuman yang terbaik. Kita akan berhitung ya. Ayo, tangan begini. Pegang Pak. Mari pegang. Ya. Kita akan hitung ya. 1, 2 setengah. 3, berikan ciuman yang terbaik. Terima kasih buat semuanya dan Ya, baik, kita akan akhiri acara malam hari ini. Satu hal yang indah kita boleh alami, kita boleh saksikan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kalau hari ini boleh terjadi upacara berkatan pernikahan antara Geri dan Yuli boleh terjadi kami semua, karena kami percaya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang merencanakan semuanya. Lanjutkan karya-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga Geri. Biar nama-Mu dipermuliakan lalu. Bahkan setiap kami yang boleh hadir, kami boleh menjadi saksi momen yang bahagia, momen yang mengharukan. Dan biarlah setiap kami juga boleh melanjutkan kehidupan kami di dalam keluarga. Karena kami tahu keluarga
adalah rencana Tuhan untuk kami dibentuk, kami mencapai tujuan ilahi. Sebab itu, malam hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, buka hatimu, angkat tanganmu dan terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kita. Berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani mengalir dalam kehidupan setiap kita. Kita terus melanjutkan kehidupan ini. Di tengah-tengah pandemi kami percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan terlalu ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.